Saya Abraham Silaban, saya datang di Jalan Bukit Barisan nomor 2, Kecamatan Klajen, Kota Malang, Jawa Timur. Saya ingin tunjukkan kepada Anda fakta di balik rumah yang kelihatan seperti biasa. Nyatanya, ini adalah lab narkoba terbesar di Indonesia. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini dia tembakau sintetisnya. Ada oven, ada mesin cetak ya. Cetak dan ini mesin ayaknya juga, di mana satu mesin ini bisa mencetak satu hari 4.000 butir. Siapa di balik ini semua? Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggerebek sebuah rumah kontrakan di Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang merupakan pabrik narkoba terbesar di Indonesia. Di rumah ini, polisi mengamankan 5 orang tersangka asal Jawa Barat. Sebanyak 1,2 ton ganja sintetis, 25.000 butir pil Xanax, dan 25.000 butir pil ekstasi berhasil diamankan. Polisi juga menemukan 40 kg bahan baku setara 2 ton produk jadi, serta zat kimia yang dibutuhkan untuk produksi 2,1 juta butir pil ekstasi dan mesin pembuat narkoba. Dalam prosesnya, produsen narkoba di laboratorium tersembunyi ini selama bekerja mendapat panduan pembuatan narkoba dari seorang WNA di Malaysia secara daring. Selanjutnya, saya Abraham Silaban mengecek setiap sudut ruangan yang ada di rumah tersebut untuk mengetahui seperti apa kondisi di dalam. Saya Abraham Silaban, saya datang di Jalan Bukit Barisan nomor 2, Kecamatan Klajen, Kota Malang, Jawa Timur. Saya ingin tunjukkan kepada Anda fakta di balik rumah yang kelihatan seperti biasa. Nyatanya, ini adalah lab narkoba terbesar di Indonesia. Saya ingin ajak Anda untuk masuk sekilas, kalau kita bisa melihat tampilan dari luar, bahwa tidak ada yang mencurigakan untuk tampilan di ruang tamu. Kita bisa lihat ruang tamu, layaknya biasa-biasa saja. Tapi siapa sangka, ada satu space, ada semacam bunker yang disiapkan di sini untuk kemudian di sanalah diproduksi barang haram narkoba. Saya akan tunjukkan kepada Anda tempat di mana lab narkoba ini diproduksi secara diam-diam tentu saja, sembunyi-sembunyi tentu saja oleh para tersangka yang sudah diamankan oleh aparat kepolisian. Anda bisa lihat di belakang saya 3 jenis barang haram narkoba yang diproduksi di sini, yakni Xanax, ekstasi, bahkan tembakau sintetis. Kita nggak bisa sembarangan untuk masuk. Jadi kita nggak mau merusak TKP tentu saja, barang bukti, maka kita harus menggunakan sarung tangan seperti ini untuk kemudian bisa melihat lebih dekat, bisa mengidentifikasi lebih dekat apa-apa saja yang menjadi barang-barang di tempat ini dan bagaimana kemudian modus para tersangka, apa yang mereka produksi di tempat ini. Dan sampailah kemudian kita pada kesimpulan bahwa ini adalah lab narkoba terbesar di Indonesia. Ini dia. Setidaknya ada 3 bagian dari bunker ini. Di sini disebut menjadi ruang percetakan. Ini ada oven yang menjadi bagian dari produksi Xanax dan juga ekstasi. Ini dia mesin cetaknya, dan sebelum kemudian dicetak, ini adalah mesin ayaknya atau granulator atau mesin pencacahnya. Kalau kita lihat di sini, ini dia. Lebih dekat lagi, kita bisa tunjukkan kepada Anda, ini adalah ekstasi yang dicetak di pabrik narkoba di Kota Malang, Jawa Timur.
Ini dia bahan dasarnya. Kalau kita bisa tunjukkan, kita disebut pinaka yang menjadi bahan dasar untuk pembuatan ekstasi. Dan termasuk di sini Anda bisa lihat ya, ada semacam alat penggiling. Ini adalah kapsul-kapsul yang disiapkan untuk kemudian memasukkan ekstasi dan Xanax sebelum kemudian dipasarkan secara terlarang di beberapa tempat yang sudah mereka petakan. Lebih dekat lagi kita akan melihat di sini. Ini dia nih, sobat. Ruang lab destilasi dan cetak ekstasi. Jadi selain percetakan di sini adalah penyulingan juga. Jadi mesin pencampur bahan kimia menjadi prekursor. Kalau kita bisa tunjukkan kepada Anda, ini adalah mesin penyulingannya. Tempat ini para pelaku kemudian melakukan perannya masing-masing, dan setidaknya untuk di area ini ada 2 tersangka yang berperan ataupun bekerja di sini untuk memastikan bahwa cetakan-cetakan ekstasi, cetakan Xanax, termasuk cetakan tembakau sintetis itu dicetak seperti yang mereka harapkan, mereka proyeksikan sampai nanti kemudian diedarkan. Tapi kita akan coba lihat lagi di ruangan kedua. Ini dia ruangan kedua. Kami bisa pastikan bahwa ruangan ini memang sangat mengganggu indera penglihatan kami, sedikit pedas untuk berada di sini. Tapi ini dia ruangan kedua dari bunker narkoba terbesar di Indonesia. Ruangan kedua ini disebut sebagai ruang pengolahan. Kalau kita lihat, ini lebih banyak difungsikan untuk pengolahan tembakau sintetis. Ini ada mesin cacah tembakau, yang mana tembakau dicacah di sini, diolah, kemudian digabungkan, dimix begitu ya, dan selanjutnya dijadikan senyawa melalui menan seperti ini. Di sini dijadikan senyawa, dan saya ingin tunjukkan kepada Anda. Nah, di sini dia. Ini mesin yang mengubah cair menjadi padat. Sesungguhnya multifungsi alat-alat ini tidak hanya fokus pada tembakau sintetis saja, tapi seperti yang saya sebutkan tadi, ada juga Xanax dan juga ekstasi yang merupakan narkotika golongan 1. Ini dia Xanax ya. Anda bisa lihat nih, sobat. Di tangan saya saat ini adalah barang bukti Xanax yang sudah diproduksi. Ini dia pil ekstasinya sebelum dimasukkan ke kapsul-kapsul yang tadi sudah disiapkan. Nah, ini dia. Sekilas tidak ada yang berbeda di sini. Tapi kalau kita cermati bersama, Xanax dan ekstasi warnanya lebih pekat. Sementara yang Xanax lebih panjang dan dia lebih pudar warnanya. Anda bisa lihat di sini juga, ini adalah mesin penyedot hawa panas. Karena saya bisa pastikan di tempat saya berdiri saat ini betul-betul hampa udara, sehingga pada akhirnya suhu panas tercipta di tempat ini dengan aktivitas mesin produksi yang berkala, sehingga pada akhirnya dibutuhkan semacam alat penyedot panas untuk mendinginkan suhu di sini, atau paling tidak berusaha untuk menormalisasi suhu yang ada di sini. Dan ruangan terakhir saya ingin tunjukkan kepada Anda ya. Nah, sobat, Anda bisa lihat. Ini semacam ada penutup fiber ya di dinding yang sengaja ditempel seperti ini, dan ada sinar ultra ya, ultraviolet. Kita lihat lagi di sebelah sini. Ini sengaja didesain oleh para pelaku untuk kemudian panas yang tercipta di sini bisa tersalurkan, atau hawa panas ditarik melalui mesin sedot udara yang tadi kita lihat bersama. Sekaligus kemudian ini juga bisa menahan panas yang ada di sini, sehingga pada akhirnya tetangga yang berseberangan dengan rumah ini tidak akan merasakan panas dan tidak akan curiga tentang aktivitas yang sudah berjalan 2,5 bulan lebih di tempat ini. Dan yang terakhir, ini adalah ruang penyimpanan.
Sobat saya Abraham Silaban, saya berdiri di ruang penyimpanan narkoba, lab narkoba rumahan terbesar di Indonesia. Ini bisa dikatakan terbesar karena temuan tembakau sintetis yang sudah siap edar 1,2 juta ton. Saya ingin tunjukkan kepada Anda ya. Ini kita bisa lihat lebih dekat. Setidaknya ada 8 drum di sini. Dan Anda bisa lihat ini. Ini adalah tembakau sintetis yang siap diedarkan. Ini kelihatannya belum dimasukkan ke dalam drum, tapi kalau kita mau lihat lebih dekat, ini dia yang ada di drum. Seperti ini. Ini dia. Masuk di atasnya kita bisa lihat. Ini adalah cetakan ekstasi, dan itu ada Xanax. Termasuk di sini ada semacam larutan ya. Nah ini larutannya ini untuk kemudian membuat tembakau sintetis menjadi bentuk cairan yang nanti akan dikonsumsi melalui vape. Ini dia mesin packingnya. Tentu sudah siap diedarkan seperti yang saya sebutkan tadi. Bahkan di sini Anda bisa lihat model packingnya juga Ganesha seperti ini. Siapa sangka di dalam segelan bungkus ini adalah tembakau sintetis. Ukuran kecilnya seperti ini. Dan di sini Anda bisa lihat ini adalah metanol prekursor. Anda bisa lihat ini adalah Pinaka 200 liter menjadi bahan dasar pembuatan ekstasi dan Xanax. Dan apabila ini diproduksi, bahan dasar ini diproduksi setara dengan 2 juta butir pil ekstasi. Sungguh-sungguh besar temuan dari aparat yang ada di sini, dan betapa tidak ini menyelamatkan sedikitnya 5 juta warga negara kita yang apabila mereka menjadi korban dari peredaran barang haram narkoba. Karena kurang dari 3 bulan mereka beroperasi di sini, pada akhirnya bisa dilumpuhkan oleh aparat kepolisian. 5 orang tersangka diamankan di rumah ini di Kota Malang, Jawa Timur. Ini merupakan pengembangan dari 3 orang tersangka yang lebih dulu ditangkap 3 hari sebelumnya di Kalibata, Jakarta Selatan. Saya Abraham Silaban bersama tim saya yang ada di sini. Kita akan telusuri kasus ini. Iya, Tawaran kerja itu. Iya, gajinya segitu. Berapa gajinya kira-kira, Mas? Sehari 1 juta gitu kan.